firman firman Tuhan yang kita dengar tidak seperti yang maksudnya yang manusia mungkin harapkan nanti dipercaya kalau suara Tuhan itu terdengar secara langsung. Baru orang takut. Baru orang mau menghormati Tuhan, mau menghormati perkataannya, ya. Jadi kalau dia baru bicara lewat pendeta, ya, apalagi kalau pendeta itu cuma ya. Padahal saya sangat sadar saudara tentang bosan itu. Ya, seandainya saudara tahu ini, kita ini tuh pampastiu sebenarnya. Ya, jadi kalau bilang tentang pastiu, ya, kayaknya tidak ada manusia yang tidak pernah pastiu. Atau saudara pernah? Ya, kita tidak pernah pastiu. Ini pastiu sekali sebenarnya saudara. Ya. Jadi sampai saudara sangat suka. Kenapa saudara tidak sangat suka? Kalau cuma suka sih itu kecil. Ya. Kita mesti sampai pada keadaan sangat suka. Perjanjian lama misalnya Yesaya melihat Tuhan. Ya, maksudnya melihat Tuhan dia lihat kemuliaan Tuhan. Ya, digambarkan di sana Yesaya bilang kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ujung jubahnya, bayangkan ini. Ya, ujung jubahnya, bayangkan saudara. Cuma ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Itu cuma ujung jubah. Ini sebenarnya Tuhan sedang tunjukkan apa? Tuhan sedang berkata bahwa Dia itu maha besar. Dia itu maha mulia. Ya. Saudara pasti sudah hafal, saya bilang selalu ke saudara. Bayangkan 24 tua-tua yang duduk di atas takhta mereka. Lihat ini ya. Ini nih Yesaya 6, ini yang tadi saya bilang ya. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Tuhan seperti ini yang orang-orang klaim kalau mereka sudah sangat tahu. Ya. Saudara, sekali lagi Alkitab memberi gambaran luar biasa tentang kemuliaan sorga. Ya. Tentang Tuhan yang maha mulia itu. Terserah orang mau bilang, apa kan banyak ada saja saudara pemahaman yang mereka juga pakai dasar ayat soalnya. Ya. Misalnya di sorga sudah tidak ada puji-pujian. Itu sebabnya Tuhan katanya menciptakan manusia. Karena di sorga sudah tidak ada puji-pujian. Semenjak Lucifer jatuh. Karena Lucifer itu pemimpin puji-pujian. Ya, kalau saya punya pemahaman yang lain.
Kalau bilang Lucifer jatuh kan sudah lama. Toh? Waktu apa? Adam dan Hawa diciptakan, ya, Lucifer sudah jatuh. Itu sebabnya ada setan di Taman Eden tuh. Hati-hati loh. Hati-hati dengan berbagai pelajaran yang muncul. Kalau pelajaran seperti yang saya bilang ini, ya, teologi yang bilang bahwa di surga sudah tidak ada puji-pujian, itu sebabnya mengapa manusia diciptakan. Ini bukan teologi baru, saudara. Sudah lama saya dengar ini. Dan sekali lagi saya tidak setuju, bahkan saya sampai berpikir, kok bisa ya orang itu berpikir seperti itu. Ini bayangkan saudara, ini orang kalau mau membenarkan teologinya ada saja. Nah ini kan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Mereka bilang, enggak, ini bukan lagu, ini dia cuma bilang, cuma kata-kata aja. Coba mana? Ini kemuliaan bagi Allah. Jadi bayangkan, ini malaikat tidak menyanyi, malaikat tidak tahu menyanyi, dengan kata lain begitu. Loh, ini kalau saya sebut namanya, saudara kan bingung kali. Ini pendeta Indonesia. Ya belum lagi kalau kita dengar pendeta dari tempat yang lain kan. Di Indonesia saja pemahaman seperti ini sudah banyak yang pegang, saudara. Jadi Tuhan haus pujian begitu, ya. Jadi dia ciptakan manusia supaya memuji-muji dia. Bayangkan saudara. Tuh. Ini malaikat tidak tahu menyanyi. Hah? Aduh, kok gak bisa pikir saudara. Makanya hati-hati. Hati-hati dibayangkan ini. Tidak. Ini katanya tidak menyanyi, dia cuma bilang. Ya, apa sih? Sedangkan baca puisi saja ada nadanya. Coba yang belajar bahasa Indonesia. Mana ayat 14 dek. Ini ya. Ini kalau pembaca puisi yang baca, saya bukan pembaca puisi, tapi ini mau coba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Begitu saudara, ya, ada aja. Dan wah kalau saudara dengar pembaca puisi, saudara ya cuma dengar dorampe suara, sobat diri dorampe bulu-bulu nyawa. Merinding. Oh, sas ini ternyata enggak bisa sas ini. Ya. Kita cuma boleh batu reba. susah mau puisi. Saudara, kayak aneh, sedang orang di bumi, ya suara fals saja ternyata boleh menyanyi kok. Tuh, biar orang lain ini mau dengar, biar dia tahu menyanyi. Dia menyanyi ikut dia mau tuh. Suara fals. Yang bilang dia itu menyanyi, dia menyanyi. Ikut DP kunci. Biar angkunya mau dapat di keyboard, DP kunci sendiri. Ternyata dia boleh menyanyi, bagaimana sih? Tuh, kok malaikat nih tahu menyanyi? Hah? Ini aneh nih. Ya, waduh. Oh ini gereja-gereja besar. Kalau saya sebut namanya, dia nama besar di Indonesia. Ya, saya juga dengar, oh dia juga diundang di Amerika, di mana? Oh. Sekali lagi saudara-saudara bicara soal itu. Tapi pokoknya kalau bagi saya di sorga tetap ada pujian. Lucifer silakan kau pergi. Oh, ya kan saudara? Kalau saudara baca Alkitab, ya, Lucifer berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat. Ini malaikatnya di sorga loh saudara. Bukan malaikat di bumi. Sepertiga malaikat di sorga terpengaruh. Terpengaruh. Lalu saudara yang masih di bumi, nyatako. Toh, Alkitab bilang apa? Saudara enggak percaya.
Kenapa Alkitab mesti bilang jangan beri celah? Kalau seandainya iblis itu ndak ada pengaruhnya, Alkitab tidak usah tulis toh. Silakan kamu buka semua pintu, buka semua jendela. Kamu tidak akan terpengaruh. Loh, ini Alkitab yang beritahu. Jangan beri dia kesempatan. Jangan beri dia lubang kecil sekalipun. Jangankan kau buka jendela. Apalagi buka pintu, suruh dia masuk. Saudara enggak pernah mungkin sampai saudara mati, saudara enggak pernah akan mengundang setan masuk dalam hidupmu. Tapi dengan membiarkan ada celah-celah terbuka dalam hidupmu, itu sama dengan saudara bilang masojo. Ya. Saya dengar kapan itu ya? Ada pendeta bilang, orang gereja sering masih setan lebih kuat, setan lebih jago. Kenapa? Karena setan tiap hari diusir dan tiap hari setan datang. Dia ingin tahu malu nih setan. Tiap hari orang Kristen usir. Dalam nama Yesus aku ikat, aku hancurkan, aku usir keluar. Ya sebentar dia sudah datang ulang. Pokoknya dia nyandak peduli. Kalau jemaat, jangankan usir. Baru tersinggung dia so nyandak datang. So nyandak kedua kali dia datang. Ya, berarti kalah engkau pas setan. Setan usir terus 1 hari 1000 kali saudara usir. No? Waktu saudara so nyandak usir dia so di situ. Saudara mungkin so pasti itu. Usir. Pasti kok dia senyanda ada. Kalau saudara tetap mengeraskan hati, itu sebenarnya pintu untuk setan masuk. Nyanda usah suruh dia masuk. So bilang akang sedang orang usir, habis itu dia masuk. Nyanda ada orang suruh masuk. Nggak perlu saudara, oh setan masuklah, nggak usah. Saya bilang ke saudara, saudara mengeraskan hati saja. Tidak mau sungguh-sungguh ibadah. Loh, setan sudah yang angko tahu. Dia so pangku. Sepertiga malaikat di surga. Terpengaruh. Loh, orang yang tidak pernah lihat Tuhan dengan dalam secara kasat mata. Ya. Orang belum pernah sampai di surga. Mereka ini ada di dalam surga. Dan Lucifer kan di dalam surga, bayangkan saudara. Dicampakkan ke bumi, kenapa? Melawang Tuhan. Bayangkan. Di surganya tidak pernah ada setan sampai tuh Lucifer jadi setan. Sekarang kalau saudara mau pikir saudara bukan setan. Yang tidak bisa jadi setan. Sekarang setan so ada di bumi. Sedangkan di surganya tidak ada setan, tiba-tiba Lucifer bisa jadi setan. Waktu dia mulai berpikir, Tuhan tidak boleh memerintah atas dia. Dia boleh kok. Kita kok boleh. Kenapa kok kurang dia terus? Nah nanti saudara ini maksud saya begitu. Kan kita manusia bosan. Kalau saudara tidak mau mencintai Tuhan dan hadiratnya sementara di bumi, ya tidak mau masuk surga, kau akan bikin kacau surga. Kenapa? Karena tiap hari di sana tuh kau akan melihat Tuhan saja. Nanti pasti itu 24 jam dengan Tuhan terus, udah aja tarik. Di ibadah tidak mau ibadah, ya pastinya tidak masuk surga. Lah, saya masalahnya begini, saya lihat surga itu digambarkan di Alkitab. Tidak ada cerita lain selain di sana ada puji-pujian, ada penyembahan, itu doang. Nah kalau saudara di bumi tidak mau ibadah, tidak mau menyembah Tuhan,
Ya berarti kau tidak pernah siap untuk ke sorga. Tuh, di neraka juga tidak ada ibadah. Tuh, cuma ada bataria terus, angko, bataria kepanasan. Coba, betul toh? Ya Tuhan yang tidak akan paksa orang masuk surga, tidak akan. Toh? Di bumi kan ini mau toh. Ya sudah, pergi, angko pilihan toh. Di surga, di neraka tahu-tahunya tidak ada Tuhan. Tuhan ini mau di situ. Jadi orang yang mau dengan Tuhan di bumi, ya berarti kau sedang mempersiapkan hati, mempersiapkan diri masuk neraka. Mengapa gereja mula-mula hari-hari ibadah kalau begitu? Hari-hari ibadah kalau sama dengan orang pemodel, bayangkan sampai etikus mesti ciri. Kau mati karena khotbah lama sekali. Nah ada di sini khotbah 30 menit, 25 menit, 1 jam saja. Nah ada di Alkitab. Toh? Cuma Tuhan pernah bilang kepada murid-muridnya, apakah kau tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ya. Itu saja 3 kali, artinya 3 jam. Coba kok coba saudara sebelum saudara menikah misalnya ya, dengan pasanganmu. Bayangkan kalau dia tidak tahan duduk dengan saudara, duduk baca cerita. Kong saudara mau kawinin dia? Sudah jo tarik. Pasti kan saudara begitu. Bayangkan dia baku dapat kita 5 menit dia so pastiu. 10 menit dia so tutup mata. Kita dapat cerita dia so tutup mata belum kaweng. Itu cuma baru itu manusia. Toh? Pernikahan saja kan tidak lama lain kali ya. 10 tahun so mati. Nah, kalau 10 tahun saja tidak tahan bagaimana mau masuk surga kau selama-lamanya. Ya no. Tuhan tidak pernah akan memilih mempelai seperti itu. Mengapa Tuhan tidak pernah beritahu kapan dia mau datang? Dia cuma bilang apa? Perhatikan tanda-tanda. Kalau rupa langit engkau tahu, harusnya engkau tahu tanda-tanda kedatanganku. Kan? Dia mau bilang kalau tempo apa? Nah? Tapi tiba-tiba kedatangan Tuhan bisa terjadi secara pribadi. Tiba-tiba dia datang mengambilmu. Yang lain belum mati. Ya. Sementara orang tertentu mati. Artinya kedatangan Tuhan sudah terjadi padanya. Tuhan tidak beritahu. Tanda-tandanya apa? Bayangkan di sorga Lucifer mempengaruhi, ini tidak tahu ini berapa lama. Ini malaikat-malaikat ini dipengaruhi. Bayangkan sampai mereka bisa memilih ikut Pak Lucifer daripada tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi saya sudah tidak heran sebenarnya. Kalau mau bilang tidak heran, nyanda heran. Ya. Kalau di bumi orang lebih menyukai ketidakbenaran, ketidakkudusan daripada hal yang kudus, yang benar. Bayangkan orang menganggap kalau kita perintahkan yang kudus dan benar ini tidak manusiawi. Sudahlah, apa adanya, apa adanya. Ini apa adanya bagaimana sih? Tuhan suruh kita berjuang. Berjuang itu bukan apa adanya. Waktu kita datang kepada Tuhan apa adanya. Iya. Tidak ada syarat. Waktu saudara mau datang kepada Tuhan, mau siapa kayak saudara? Tuh. Perbuatan dosa seperti apapun manusia tidak bisa. Dia bagus dilenyapkan dari muka bumi. Tapi ternyata Tuhan bisa mengampunimu. Iya kan? Nah itu tuh apa adanya. Paulus dibenci oleh
Semua pengikut Yesus bukan dibenci sih, ditakuti. Dan pasti tidak ada orang mau percaya kepada Paulus. Jadi bayangkan Paulus itu seperti apa coba waktu dia masih jadi Saulus. Dan Tuhan justru memanggil dia, memilih dia. Dan akhirnya paling banyak kitab yang ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh orang yang tadinya sangat membenci Yesus. Harusnya tidak terampunkan, tapi ternyata waktu datang kepada Tuhan diampuni. Bayangkan Petrus menyangkal, mengutuk, bersumpah tidak mengenal Yesus, diampuni. Diampuni bahkan jadi kepala suku. Apa lihat? Petrus tuh jangan main-main. Dia kan pernah menyangkal. Jadi dia tidak bisa jadi apa-apa. Loh ini Alkitab yang tulis. Petrus tokoh guru, kalau saudara baca Kisah Rasul saudara akan temukan. Petrus tuh pemimpin para rasul. Setiap kali Petrus yang berdiri berkhotbah. Pada saat Roh Kudus pertama kali dicurahkan di kamar loteng, Petrus yang berkhotbah. Lalu 3.000-an orang bertobat. Itu Petrus yang berkhotbah. Petrus itu siapa? 3 kali menyangkal, mengutuk, bersumpah. Tidak mengenal Yesus ini. Siapapun kita tetap bisa diampuni selama masih ada kesempatan untuk kau minta ampun. Nah ini justru yang dikembangkan sekarang ini dan justru lahir teologi. Semua orang tahu hyper grace. Apapun yang kau buat tetap masuk surga. Dong so pakai alasan. Nuh membuat bahtera. Habis itu Nuh mabuk. Nuh mabuk saudara setelah selesai air bah loh. Ternyata siapa mau bilang Nuh masuk neraka? Nuh masuk surga. Abraham berdusta. 2 kali tuh. Abraham berdusta, ya. Sarah bukan istrinya. Dan ternyata Abraham bapak orang beriman. Ini lihat sekali lagi, saudara, saya juga tidak tahu ini kok bisa mulai dari sini. Tadi kan kita sudah berdoa, berfirmanlah Tuhan. Bayangkan ini orang gunakan untuk membenarkan dosa. Untuk tetap berbuat dosa. Untuk melanjutkan dosa. Mereka seolah-olah lupa. Abraham bukan tetap menjadi pendusta sampai dia mati. Petrus, oke, dia menyangkal 3 kali. Tapi kalau saudara baca suratnya dan sikap-sikapnya, dia bukan menyangkal Tuhan sampai mati. Bahkan surat-surat mereka dulu sangat keras. Justru karena apa? Karena mereka ada pengalaman. Waktu celah terbuka, setan masuk dan mempengaruhi dagingmu. Sehingga akhirnya bukan kita menjadi tunduk kepada Tuhan, tapi kita melawan Tuhan dan tidak takut.
Apalagi kalau belum dapat pukul. Toh. Selama belum dapat pukul kan orang tuh begitu. Kalau mimbar gereja tidak pernah bisa membuat kau sadar, sana mimbar dokter. Toh, nanti ruang ICU yang mungkin akan membuatmu sadar. Toh. Nah, jarum suntik, diinfus, cuci darah apa leh? Hah? Dioperasi. Kau mesti mendengar vonis dokter kurang 2 bulan om. Toh? Karena kalau dari mimbar nyandak peng. Toh? Mesti bunyi dulu tuh apa? Ambulans. Wiu. Toh? Baru dia di dalam, Tuhan ampun. Tuhan kita janji kalau Tuhan perpanjang sampai napas. Tuh, bila perlu kita tidur di gereja. Semua angkat sampai kasur taruh di gereja Tuhan. Oh pokoknya. Tuh, kita janji kalau berdoanya enggak pakai amin. Orang kan ada aja sebenarnya. Dia mau janji Pak Tuhan ini, itu, ini. Oh. Yang saya pernah cerita ke saudara. Ini masalahnya memang saya tidak berjumpa dengan orang itu. Hendak tahu tahun itu masih hidup dia. Masih hidup. Orang-orang yang satu gereja yang bercerita. Oh. Saya ada di satu gedung. Ya. Tahun itu gedung itu masih dipakai. Ya, ini tahun 90-an dulu. Waktu saya di situ dan orang-orang itu cerita, oh dulu ini ada loh anggota jemaat di gereja kita, pemilik gedung ini. Oh ya? Ya. Di kota itu gedung itu ada 2 kalau enggak salah. Mereka mulai bercerita, dulu pemilik gedung ini tidak punya apa-apa selain sepeda. Sepeda, bukan sepeda listrik. Tuh, sepeda. Dan dia mesti bersepeda dari rumahnya ke gereja sangat jauh. Mereka memberi gambaran, bayangkan, jadi dia mesti melewati ada apa jalan-jalan tertentu yang tidak bisa ditempuh dengan sepeda, dia pikul sepedanya. Melewati lokasi-lokasi tertentu, dipikul sepedanya karena masih ada jalan lagi yang dia mesti pakai sepeda. Kalau enggak pernah sampai di gereja. Bayangkan, sampai seperti itu setianya minta ampun. Kenapa masih pakai sepeda? Sampai tiba-tiba dia punya usaha dan usahanya wow sangat maju. Lalu dia berkurang kerinduannya untuk datang pada Tuhan. Dia mulai jarang datang, lama-lama tinggal tunggu kirim persembahan. Dia sudah tidak pernah datang. Sampai akhirnya persembahan pun tidak pernah dikirim lagi. Dan usahanya tetap maju. Itu mereka cerita. Usahanya makin hari makin maju. Dia sudah berhenti beribadah. Betul-betul lupa. Dan usahanya makin maju sampai dia buat gedung itu. Ya, saya sudah tidak sebut lah. Itu tempat permainan anak saudara. Ya, tahun 90-an tempat-tempat seperti itu tuh sangat terkenal. Ya, kalau saya sebut satu nama saudara pasti kenal. Ya. Kayaknya itu tempat-tempat permainan pertama di Indonesia. Dan bapak itu, saya lupa punya 1 atau punya 2 di kota itu. Lumayan 3 lantai kalau tidak salah.
Dan memang waktu mereka sementara bercerita, saya lihat itu gedung sudah rusak. Mereka bilang lihat gedung ini kemudian terbakar. Jadi usaha permainan itu juga terbakar. Dan gedung itu dia sudah tidak bisa lagi pugar. Berarti mungkin bangkrut. Tapi dia tidak pernah lagi kembali ke gereja. Nah waktu itu dia sudah tua. Sekarang pasti sudah almarhum. Apakah dia sebelum almarhum dia kembali ke Tuhan saya tidak tahu. Tapi yang jelas waktu itu mereka bilang sudah puluhan tahun dia tidak pernah kembali. Semakin Tuhan murka. Bukan semakin membuat dia sadar dan berlari datang kepada Tuhan. Semakin membuat dia lari jauh. Saudara, ada orang-orang seperti ini. Waktu saudara tahu, harusnya saudara apa? Bukan iko DP model. Lihat dan sadar. Kalau begitu. Waktu aku terbiasa mengeraskan hati. Ada harinya. Saudara masih ingat? Tuhan loh yang tarik kita. Tuhan juga yang bisa melembutkan hati. Memangnya saudara pikir saudara yang bisa? Waktu saudara terbiasa mengeraskan hati. Ya, saya sering kalau bicara tentang mengeraskan hati, sering pakai contoh Firaun. Firaun, catatan Alkitab tulis beberapa kali di awal Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati. Dengar. Ini beberapa kali, bukan cuma 1-2 kali. Kemudian saudara akan lihat. Pertama kan Firaun yang mengeraskan hati. Kemudian Alkitab tulis begini. Setelah berulang kali Firaun mengeraskan hati. Kemudian Allah mengeraskan hati Firaun. Mula-mula kau yang mengeraskan hati. Kemudian nanti Tuhan yang keraskan. Kalau Tuhan yang keraskan, kau siapa yang mau bikin lombo? Siapa? Mengapa? Ibrani bilang ya. Kapan sih pertobatan yang saat pertobatan tepat itu kapan? Saat yang paling tepat untuk bertobat. Hah? Hari ini. Bukan besok. Semua orang yang sering kali menunda ketaatan. Nanti saudara lihat. Waktu saudara berpikir, kenapa kita sudah boleh taat? Nah ini, mungkin karena saudara apa? Sudah terlalu terbiasa. Sampai saudara sama nangis. Tuhan so nyandak baking saudara. Sadar tergerak mau bertobat so nyandak ada. Cuma ada menyesal. Kenapa kita sudah boleh bertobat kan? Kenapa kita sudah boleh taat kan? Tahu leh. Hati-hati saudara. Coba sekarang saudara renungkan ini. Sekali lagi tadi sebenarnya saya punya ayat untuk hari ini. Tapi kalau kita sudah mulai dari sini enggak tahu. Tadi kan kita masalahnya tadi lagu berfirmanlah itu saya juga enggak pernah siapkan. Tiba-tiba tadi waktu saya pikir sampai situ pujian. Tiba-tiba ada kata berfirmanlah. Oh, sudah.
Lanjutkan, berfirmanlah, kan begitu. Nih, coba kita baca dulu ini. Ibrani pasal 3 ayat 13. Udah? 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kasih tahu dia, nggak peduli. Iya, nanti kurang kaget sudah. Terus bayangkan sampai kurangnya, ya. So di nafas-nafas terakhir saja dia masih mengamu Pak Tuhan. Jadi tegar hati, jadi keras hati. Sekali lagi karena ditipu oleh tipu daya dosa. Silakan saudara bilang dosa itu nikmat. Dosa menipumu. Kau pikir kau menipu orang? Enggak. Sebenarnya kau sedang menipu dirimu sendiri. Ya, dengar baik-baik sekali lagi. Waktu kau berpikir kau sedang menipu orang dan semua orang bisa tertipu dengan caramu. Hati-hati saudara. Engkau terbiasa dengan keadaan itu. Jangan pikir kau sedang menipu orang. Sebenarnya kau sedang menipu dirimu sendiri. Apa saja yang disebut tipu daya? Ini ternyata tipu daya dosa. Apa lagi? Hah? Ini muncul di situ saja saudara. Hah? Tipu daya? Berapa banyak orang Kristen, bahkan berapa banyak pendeta, pemimpin gereja, pengajar Alkitab, pembuat mujizat dalam tanda kutip, tertipu dengan ini. Nah kalau dosa, cara kerjanya menipu, kekayaan, bayangkan saudara, kalau kekayaan ini kau inginkan bahkan sampai akhirnya saudara mengabaikan dan melawan Tuhan. Akhirnya kekayaan juga sama dengan dosa. Ada di sorga sepertiga malaikat jatuh. Saudara bayangkan, mereka lo dalam hadirat Tuhan terus. Itu kan sorga. Tidak ada bagian di sorga yang tidak ada Tuhan. Bayangkan sorga tidak perlu lampu. Alkitab menulis. Karena anak Allah adalah lampunya. Tidak ada bagian dari sorga yang gelap. Tidak ada. Sampai Lucifer membiarkan hatinya
tergoda untuk berpikir bahwa dia bisa jadi sama dengan Tuhan. Memangnya cuma Tuhan yang bisa seperti itu? Hah? Memangnya cuma ses yang bisa seperti itu? Hah? Ses turun nanti orang yang berkhotbah. Saudara tidak pernah akan bisa menyadari, tidak bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Sampai hatimu sungguh-sungguh kau relakan untuk tunduk kepada Tuhan. Kalau tidak, semakin saudara mengeraskan hati, semakin saudara berpikir, ini terus tuh khotbah. So itu saudara, coba saudara buka lagi. Ya ini habis khotbah. Coba saudara buka lagi SP khotbah. Ini untuk membuktikan bahwa sungguh Roh Kudus yang bekerja. Ini bukan pikiran saya. Coba buka lagi. Dan engkau akan lihat di sana. Itu bedanya waktu Roh Kudus yang bekerja. Saya bahkan tidak punya tema. Dan kadang-kadang betul saudara, saya sampai, seandainya saudara bisa baca ini sesuai pikiran. Saudara akan akui, Roh Kudus itu luar biasa. Tapi lain kali itu orang apa? Orang suka orang atur sendiri, orang berdiri. Padahal saudara bayangkan ini khotbah, kalau Tuhan yang kendalikan, ini jadi begini. Dan karena saudara sudah biasa, saudara bahkan pandang enteng khotbah model begini. Ini kan khotbah bodok toh. Nah sekali lagi coba saudara perhatikan. Ini saudara saya, ini kita memuji Tuhan loh. Saya tidak sedang memuji khotbah saya. Justru saya sampai begini, bayangkan Tuhan. Kalau dia yang pilih, saya kadang-kadang saudara Veita tunjukkan, Mama, ini catatan khotbah Mama ya. Ini Mama P khotbah. Dan dia baca kalimatnya. Saya juga bingung. Mama pernah bilang begitu? Iya saudara. Saudara tidak percaya itu yang terjadi loh. Anak-anak ini so lama menulis khotbah saya. Dan kadang-kadang saya sendiri bingung. Oh Mama pernah bilang begitu. Saya bingung, bayangkan kalau saya pernah terpikir kalimat seperti itu. Kalau saya lupa, berarti itu bukan kalimat saya. Jangan biarkan saudara membuka dan memberi kesempatan setan menipumu. Dan membuat kau bahkan, bayangkan saudara, orang bisa menipu orang lain. Dia tidak sayang orang yang dia tipu, pasti. Nah kalau dengan menipu orang lain kau sedang menipu dirimu sendiri, artinya kau juga tidak sayang kepada dirimu. Kau lihat ini cara kerja setan dan ini cara kerja dosa. Mengapa firman Tuhan harus keras? Itu sama dengan saudara bilang, mengapa pisau bedah mesti tajam? Mengapa obat cuma obat untuk bayi? Yang mungkin ada rasa-rasa yang enak begitu. Kalau obat itu untuk orang dewasa, apalagi sakitnya sakit sekali, kronis-kronis tertentu, tidak ada obat yang enak. Nah kalau kita ternyata dengan mudah melakukan kesalahan, dengan mudah ditipu, bayangkan saudara, sedangnya tidak pakai setan, setan jadi setan dengan DP diri sendiri.
Tuhan. Diberi kehendak bebas. Ya. Tuhan mengingatkan. Tapi tetap keputusan di tangan saudara. Dia beritahu ada 2 jalan. Lebar ini mematikan. Dia bilang bukan saudara tebak-tebak. Kan belum sampai di ujung. Coba. Iya kan? Kita kan belum sampai ke neraka. Tuhan sudah bilang neraka seperti apa. Kita belum sampai surga. Tuhan bilang surga seperti apa. Kita belum tahu karena kita setelah sampai di ujung perjalanan mati. Siapa yang mau kasih tahu ke saudara? Tapi ujung jalan seperti apa Tuhan sudah beritahu. Masuk melalui pintu sempit ini. Berjuang. Nanti ujungnya kau akan dapatkan kehidupan. Diberitahu. Jadi bukan suruh tebak. Ini lebar. Ini kelihatan menyenangkan. Semua orang masuk lewat sini. Gitu? Daripada lewat situ. 1 orang cuma. 2 orang. 20 orang udah terlalu banyak. Di sini saja rame. Yang sekarang ya. Kalimat-kalimat sekarang. Hidup ini singkat. Oh, hidup ini singkat ngapain? Mesti ikuti kata orang. Iya, jangan ikuti kata orang. Ikuti kata Tuhan. Masalahnya perkataan Tuhan diulang oleh pengkhotbah. Nah, pengkhotbah kan orang. Jadi orang berpikir selalu ini khotbah kata orang. Aduh. Ya kadang-kadang kok bisa ya ada orang Kristen bisa berpikir seperti itu? Ini kan karena terlalu nyaman tinggal dalam keadaanmu dan kau berlarut-larut ada di situ. Sehingga kau tidak lagi merasa siapa kong kita so begini. Roh Kudus salah satu fungsinya menginsyafkan orang dari dosa. Nah kalau saudara bilang saudara ini ada Roh Kudus dan kau tidak pernah insyaf. Loh, kau lama-lama masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Kau tahu ini Roh Kudus yang kasih ingat. Terus saja seperti itu. Lihat. Apa? Yohanes 16 ayat 8. Perhatikan ya saudara. Kalau ia datang, ini Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, lalu penghakiman. Jangan menghakimi. Ya, makanya Roh Kudus tidak kerja dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus masih bekerja, dia justru menghakimimu. Daripada nanti dihakimi nanti. Dihakimi sekarang. Itu fungsi firman Allah kok. Itu fungsi Roh Kudus. Mengapa saya tidak suka dengan orang yang ngantuk di ibadah? Karena saudara mau dengar apa? Ini loh nasihat sorga. Firman Tuhan mengingatkanmu. Gitu? Sedangkan dengar, saudara susah mau berubah bagaimana kalau cuma tidur? Sudah lihat tuh, kalau tuh orang baru tak bangun coba, semua pasti so alami itu. Waktu tak bangun,
Saudara sampai lupa ada di mana kotek kita. Tadi kotek tidur jam berapa? Lupa. Kalau nyandak lihat jam. Kalau nyandak tenangkan dulu pikiran. Oh jam 9. So lupa, pintu di mana pintu? Nah ini lupa. Coba kalau saudara bangun langsung berdiri, besok habis mimpi. Ya, saudara so lupa kalau dia dirembokan. No? Yang waktu itu saya pernah, tak kaget bangun semua so mati di dalam ruangan. Saya pikir kita ada di mana saudara? Langsung pakai bahasa Inggris. No? Tak kira tak ada di dunia luar. Ya. Nah, bayangkan itu kan, ini kan kayak apa? Baru tak kaget. Itu kayaknya saya tidur cuma 30 menit. Enggak sampai lesto. Ya, saya kan soalnya enggak bisa panas. Ya. Nah itu ruangannya kecil. Kayaknya cuma, enggak tahu itu kecil pokoknya. Cuma tempat tidur soalnya. Tempat tidur dan ada lemari kecil. Tempat tidur memang agak lebar. Tapi itu betul-betul cuma tempat tidur. Ya. Sendal ditinggal di luar ruangan. Jadi pas masuk langsung di atas tempat tidur. Jadi buka pintu itu dari tempat tidur. Nah bayangkan itu. Jadi pas dia mati listrik, mati semuanya, saya tidak sampai berapa menit itu langsung terbangun. Nah waktu saya kaget, saya lupa kalau kita tidak di Indonesia. Iya, wah, saya kalau ingat lagi sudah sampai, saya mau bilang bikin malu, tapi itu yang terjadi. Toh? Nah saudara bayangkan kalau saudara tersono di ibadah. Saudara pikirnya saudara dapat dengar, padahal tidak ada yang saudara dengar sampai habis. Ya kok kalau nyak betul ini. Mengapa saudara perlu sangat mempersiapkan diri? Berdoa. Sungguh-sungguh bilang kepada Tuhan, Tuhan kita mau ibadah, kita ini mau gagal ibadah ini. Salah satu tanda kegagalan ibadah, kau tidur saat ibadah. Itu gagal ibadahmu. Mau tanya lagi apa yang tidak berubah? Ya gagal ibadah, gimana mau berubah? Nanti saudara menangis habis khotbah. Nanti sebentar nanti minta ampun. Kalau semua tutup ibadah kita semua minta ampun. Tuhan tadi kita tasono. Tuhan bilang yo tiap kali khotbah angkot tasono. Akhirnya apa? Tuhan akan membiarkanmu. Kau tertipu dengan keadaan itu. Hanya karena kau berpikir, tiap ternyata kan kita 10-an tahun model begini, tetap kita ibadah. Berarti kan tidak apa-apa. Nah ini, tertipu. Saya lihat di mana-mana saudara, orang-orang kampanye kan sekarang sudah mulai kampanye. Kandati. Bodoh memang gua. Memang patah kalau patah. Biar mati leh. Pokoknya kita paslon mesti untung. Bodoh ya. Dia nggak peduli pokoknya Tuhan ada di sebelah mana. Pokoknya nggak peduli. Pokoknya kita calon presiden pokoknya mesti terpilih. Tuh. Kalau nyandak tuh orang backing negara baru. Tuh. Waduh memang ini semangat ini ya. Tahun ini Februari 2024 ini apa yang akan terjadi ya saudara. Pokoknya kalau terjadilah. Tuh. Pokoknya serahkan diri pada Tuhan. Bilang apa? Ya kan? Terlalu banyak isu. Oh nanti begini. Oh sudahlah. Langsung tahu mana-mana cepat Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Oke, kita warga
negara Republik Indonesia. Tapi saya warga kerajaan Allah. Cuma satu. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan sorga. Semua kerajaan tergoncang. Dan ada saatnya berakhir. Mengapa kau tidak mempersiapkan diri? Orang lihat, bayangkan sudah ya, orang baking baliho, pokoknya sampai ya, sudah itu baliho dengan apa? Ini orang di medsos saudara. Sebenarnya saya juga ini lihat ini ya, waktu di hati kita ada yang kita anggap benar toh. Kira-kira dari bulan lalu saya sebenarnya sampai terpikir mau bahas status. Karena ada kalimat-kalimat yang setelah saya nonton ada kalimat-kalimat yang muncul. Oh ngana, mesti dengar dulu kita kalimat ini. Tapi kemudian saya pikir gini, for apa? For apa? Kenapa aku tidak menjadi suara untuk Tuhan? Kalau aku cuma bersemangat bersuara untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Saya baru dengar ada rekaman video yang orang posting. Tahu, kayaknya itu 1 menit kayaknya. Pendek sekali sih. Seorang pemuda. Dia bilang, tahu enggak kenapa saya memilih orang ini? Toh dia mau kalah atau mau untung kita tetap pilih. Dia bilang kenapa? Karena aku tidak bisa lupa sampai mati. Dia ada tolong bagi kita. Saya begini. Kong saudara dong, yang dapat ingat Tuhan. Hah? Bayangkan orang itu, dia tidak peduli kata. Mau kalah kek, mau untung. Aku tidak peduli. Tapi pokoknya kita perhati. Dia calon kita pilih. Kenapa? Cuma dia dan lihat kita waktu kita semua mati. Dan ternyata aku tertolong. Kalau saudara, kalau saya bilang kalimat seperti ini, saudara dapat ingat Tuhan atau dapat ingat pas apa? Memangnya siapa yang tolong saudara? Dapat ingat waktu saudara bilang, Yesus tolong. Dan sudahkah engkau berjuang untuk itu? Sudahkah kau berjuang supaya hatinya terus dimuliakan dan disenangkan? Atau kau tidak peduli? Yang tolong 4 orang siapa? Serta bawa di bengkel itu rem kotek soblong. Siapa tuh tadi dang tarem? Darah Yesus. Oh ternyata tadi darah Yesus kotek yang menolong. Bukan ini rem. Saya pernah dengar ada pendeta dulu. Kalau gak salah datang di sini deh. Datang orang bersuku doa dulu. Dia bilang setelah dia mengendarai kendaraannya itu enggak tahu belasan jam kalau enggak salah. Tiba-tiba dia mampir di tempat cuci mobil. Ya. Waktu kendaraannya dicuci, saudara, waktu kan pakai hidrolik itu. Waktu diangkat kendaraannya, tiba-tiba saudara ini apa sih? Ban mobilnya itu tiba-tiba apa kok TDP istilah? Empat-empatnya patah. Siapa yang enggak patah tadi di jalan, bagian dia so mati. Udah mengerti enggak? Masa di tempat cuci mobil, baru itu tukang cuci langsung bilang, ini mobilnya siapa? Ini mobilnya siapa? Dan pendeta itu bingung. Dia langsung ingat, tadi dia lari dengan kecepatan tinggi. Oh Tuhan, terima kasih untuk pertolonganmu. Terima kasih untuk perlindunganmu. Bayangkan, ampa-ampa ban.
Seringkali Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan seperti itu untuk membuat saudara sadar. Hidup ini kalau bukan karena Tuhan, kok karena siapa? Nah kalau hidupmu karena Tuhan, sudahkah kau taati Dia? Atau yang saudara taati siapa? Sudahkah kau memilih Dia di atas segala sesuatu? Bagaimana waktu terancamnya tidak ada beras? Hah? Saudara cuma mau mengagungkan yang kasih beras. Saudara lupa nafasmu lebih mahal dari ribuan ton beras. Tuhan. Kau cuma ingat orang yang memberi uang kepadamu. Berapa banyak orang yang uangnya triliunan mati. Saudara pedo ikut ya berapa? Cuma dapat ingat tuh orang itu. Duh, dia mau datang, no. Jadi kita yang masuk gereja, hilang sekali. Dulu dia ada tolong pak kita. Bagaimana? Sampai aku sini masuk gereja, mau bikin woku for dia. Dia makanan kesukaan kasih yang, sorry sesekitnya yang datang bilang, ya Pak Tuhan. Bilang Tuhan sorry kita mau masa ini Pak orang yang sangat sangat berbudi padaku. Tuh. Nanti Tuhan kasih ingat, Kong, kita dang cuma tuh Pak Budi itu yang lebih jago Pak Budi dan Bu Budi. Hah? Kong angko udah baba napas sekarang ini siapa dah kasih? Coba saudara, setiap kali saudara mau ibadah dan saudara ini mau ibadah, kasih ingat. Coba mana tuh ayat itu? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bagus tuh orang mesti baca. Saudara mesti tahu itu bukan cuma lagu. Lagu itu ada karena ini ayat ini. Mazmur 150 ayat 6. Ya, mesti hafal. 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ulang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang tutup mata. Awas jangan tidur. 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Bukan biarlah semua yang sehat memuji Tuhan. Tidak ada. Biarlah semua yang kaya, yang banyak duit, yang apa leh? Yang banyak makanan. Memuji Tuhan enggak. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Sampai yang sesak nafas, selama dia masih sesak itu nafas, berarti dia masih bernapas. Jadi sampai yang sesak nafas pun harus memuji Tuhan. Kalau babatok dang. Ya elah sesak nafas suruh memuji Tuhan nanti cuma babatok. Kayak banyak datang. Babatok kok kita ses. Terus apa dah larang angko babatok. Tuh datang jo. Ba ingus ba apa le. Aduh. Engkalang hati. Kenapa kok no? Aduh kita pekukure ke noses. Aduh sakit sekali. Bayangkan. Jadi gara-gara itu kong angkon. Nyenak mau mandi kuat. Oh nanti Tuhan cabu angko bejare itu. Oh. Lagu pertama tadi tuh. Burung pun kau perhatikan. Yesus waktu bicara tentang memperhatikan, bicara tentang tidak khawatir, dia pakai burung yang paling murah. Yang tidak ada harganya, burung pipit. Dia bilang yang tidak ada harganya itu saja.
aku perhatikan, hai orang yang kurang percaya. Tuh, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Ya, kalau sekarang soalnya enggak ada begini. Pasti 1.003. Sekarang soalnya enggak ada 1.003 kayaknya kan. Gula-gula ada ya 1.003. Bayangkan di burung ini. Tuh, betul-betulnya enggak ada harga. 2 ekor 1 duit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pun kau perhatikan. Apalagi aku. Burung pipit 2 ekor 1 duit. Tuhan perhatikan. Rambut di kepalamu terhitung. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau Tuhan tidak kehendaki. Rambut Tuhan hitung. Burung pipit Tuhan hitung. Kong torang nyawa dia permainkan. Coba. Hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang tidak percaya. Sedang rambut dia taruh kira. Apalagi angko penapas. Rambut ciri semua dan orang belum mati. Ini satu helai pun dia tidak akan izinkan jatuh kalau dia tidak izinkan. Lalu masa nafas kita melayang tanpa Tuhan tahu? Kalau rambutmu saja dia sangat perhatikan. Helai per helai. Lalu napas kita. Dia tidak peduli. Aduh saudara. Saya sudah menjadi bukti. Tanpa uang pun kami hidup. Dan sebenarnya saudara-saudara ini semua rata-rata mengalami pengalaman itu. Kalau dulu saudara bisa sangat beriman, nyatako, kong apa yang membuatmu sekarang jadi begini? Tuh, ini saya lihat dari semua muka. Ini sudah ada pengalaman yang ada doi semua. Kong so mati orang yang ada doi. Kalau nyanda ada doi, dukung orang mau makan apa? Kayak apa? Dari dulu angko ada doi. No dulu dang udah makan apa? Waktunya nyanda ada doi. Waktunya nyanda ada doi angko bisa makan? Nyanda ada alasan. Kalau hidup ini dari Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Saudara mau pakai alasan apa? Waktu orang-orang berdali-dali coba mana? Itu Yesus khotbah. Orang-orang berdali-dali untuk ikut Tuhan. Coba. Ini alasan-alasan yang mereka buat. Ternyata itu adalah alasan-alasan yang Taurat, waktu zaman Taurat itu alasan-alasan orang misalnya tidak usah berperang, baru kawin. Itu Yesus pakai alasan-alasan itu. Dan dia bilang untuk dia tidak ada alasan. Lihat, ini Yesus. Dan ini isi khotbahnya. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin, ya, dia mengirim undangan dan orang-orang yang diundang itu semua ada DP alasan.
Nih, kerajaan sorga. Saudara mau bicara tentang kerajaan sorga? Ini Yesus yang khotbah tentang kerajaan sorga. Hah? Kalau orang alasan ini, alasan keluarga, alasan apa leh? Nih, lihat. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kalau raja itu Allah Bapa, anak yaitu Yesus mempelai sorga. Orang yang tidak bikin ini dia kawin yang akan ke sorga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Orang ada pertemuan partai. Orang paslon kesayangan mau datang. 2 minggu lagi dia mau datang patape rumah. Jadi memang kok 2 minggu ini memang kita mau bahasa dia. Dia orang yang aku sangat hargai, sangat aku hormati, lebih dari Tuhan Yesus. Aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Karena itu aku tidak dapat datang. Kong Tuhan yang nak marah. Tuhan kan maha sabar sus. Nak sampai dengan sus. Maka kembalilah hamba itu. Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu Tuhan maklum. Tuhan maklum, aku yang menciptakan mereka. Jadi kita tahu dorang kasih yang penuh dengan kelemahan. Biasa manusia begitu. Ya, sedang sesama manusia baku mengerti, apalagi kata Tuhan. Atau gimana? Saudara baca apa? Lalu murkalah tuan rumah itu. Ini sekali lagi cerita yang Yesus ceritakan. Kalau saya yang bikin cerita ini pasti orang bilang, ini kan memang dia dasar tukang menghakimi. Iya kan? Ini Yesus yang ceritakan. Dan orang tidak mau bahas. Murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergi dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawa kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Ini orang-orang ini saudara, ini waktu zaman Taurat tidak boleh masuk bait Allah. Toh? Ini orang cacat, orang buta, lumpuh. Tuhan suruh bawa semua. Bawa. Terus kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saudara akan lihat bentar-bentar. Saya terkejut saudara. Firman Allah bilang begini. Orang yang mencari aku akan menemukan aku. Orang yang mendekat aku akan mendekat kepadanya. Sementara ada orang yang sebenarnya ada di kelompok orang yang benar-benar membenci Yesus. Yesus temui mereka. Oh Tuhan. Saudara sampai so didoakan. Yang tidak tergerak. Heran kan? Yang enggak saudara? Mereka, kesaksian mereka. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen muncul. Loh ini siapa? Mereka marah loh. Loh, kamu kan Tuhannya orang Kristen, aku tidak panggil kamu kok.
Yesus datang terus sampai akhirnya orang itu sadar. Saudara, orang Kristen menyanyi tentang Yesus. Berpikir sangat percaya kepada Yesus. Dan kau tidak lagi pernah tergerak. Bagus saudara dengar-dengar. Itu kesaksian-kesaksian grup sebelah. Supaya saudara sadar. Hati-hati. Dorang yang datang. Kong orang Tuhan suka kasih biar toh. Yang kan saudara ya. Itu tahun lalu atau 2 tahun lalu itu. Itu lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu gereja sudah tidak pernah menyanyi. Oh Tuhan, itu lagu tahun berapa? Sekarang so banyak lagu baru, tidak usah menyanyi lagu itu. Lalu lagu itu menyadarkan orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka disadarkan dengan lagu itu. Hei, saudara ada menyanyi lagu apa so itu? Saya bingung, oh ini hari kuncikan. Kesiannya, kok menyanyi lagu apa? Kuncikan. Kalau Natal, oh Holy Night. Malam Kudus. Kalau kuncikan dang. So bilang akang orang tuh dapat ingat lagu rohani itu biasanya cuma Natal. Itulah cuma tanggal 25 pagi. Atau 24 malam. Habis itu oh sudah. Dorang ada DP lagu. Itu pagi kalau pagi biar kaki keseleo pokoknya kan dati tarik tuh kaki. Baru orang mau dance dulu. Oh, sampai PLN bikin mati lampu. Ah baru. Atau Tuhan bikin mati itu lampu dari sorga sana. Dia bikin mati lampu. Oh. Kage badai mengamuk. Mati semua lampu. Seng tak angka. Belum sebelum napas tak angka, seng dulu tak angka. Seng tak angka pohon rubuh. Yang kali saudara pikir, bukan main ini orang-orang. Ini tahu mau bikin apa saudara? Saudara lihat itu ya. Jadi kalau saya dan saudara sampai hari ini masih ada di dalam rumah Tuhan. Dan saudara masih mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini. Harusnya oh Tuhan. Terima kasih banyak anugerah-Mu. Waktu orang tidak lagi peduli. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan aku. Seharusnya sebelum ada benjolan. Khusus kapasitas dia bilang benjolan. Maksudnya dong tahu? Karena saudara kan kalau belum benjol tuh. Boleh datang. Duh tahu ini benjol dari mana. Tadi malam kita tidur enggak ada Pagi-pagi kenapa dia so muncul. Mau keadaan apapun saudara. Apapun. Jangan biarkan ini menjadi kesempatan terakhir bagimu untuk bertobat. Untuk menyadari keadaanmu. Mumpung masih dikatakan hari ini. Mumpung saudara masih diperingatkan. Kadangkala saudara ini tiba-tiba muncul
Tiba-tiba muncul doanya. Saya kadang-kadang bingung. Nyak pernah menyanyi itu lagu. Kaki bangun, kaki. Lain kali mau masuk di kamar mandi. Lagu dunia saudara. Tiba-tiba ada di pikiran saya. Kan kita tadi mau menyanyi. Saya misalnya cuci piring, saya cuci piring. Dan nanti, apa ini lagu ini? Langsung saudara saya langsung menyanyi. Maksudnya ya nak menyanyi lagu itu. Ini kan serangan namanya. Lagu ini lagu puluhan tahun yang lalu. Dulu. Waktu saya tidak mencintai Tuhan. Masa bisa tiba-tiba ada? Saudara lihat ini. Kalau saudara pikir saudara tidak diserang. Kasihan. Ini bayangkan. Ada saja yang terjadi saudara. Ada saja yang saya, dalam nama Yesus. Bayangkan kali saya tidak mau. Apa ini lagu? Lain kali saudara dia mulai dari tengah tuh. Saya kapan itu ya? Saya semuanya, kenapa lagu dunia aku tanya itu, kenapa tak sama nyanyi? Karena dia di tengah tuh. Siapa tuh hari? Udah salah anak-anak. Mama, kenapa menyanyi lagu itu? Kenapa kau teh? Coba maksa terus. Tuhan tolong. Tuhan. Ya, kenapa kau menyanyi lagu itu? Ini bayangkan saudara. Ini cuma lagu-lagu. Bayangkan ini. Cuma lagu. Lagu kok, orang semua bilang, lagu kok no dosa apa? Iyo dang. Sonin tahu mau bilang apa Pak Angko tuh? Kalau saudara belum punya pengalaman, coba aja saudara bayangkan dulu waktu adik Saki. Coba aja. Waktu adik Saki kong menyanyi lagu apa kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ya paling adiknya pernah baik, sudah ada juga dia ganuk tantu. Ya mama ini cuma nyanyi lagu aneh. Bintang kecil atau ini lagu paling umum. Tuh. Kok saudara? Supaya adik tak sono. Minahasa tempat lahirku. Kira-kira adik bajalang atau enggak? Coba saudara waktu saudara Sosaki. Saudara mulai menyanyi. Apa? Apa lagu yang saudara paling suka? Coba. Yang hati. Pemilihan umum telah memanggil kita. Mulia kalau baik. Apa yang menyebabkan kau? Coba waktu saudara sakit atau saudara susah. Atau dalam persoalan. Kenapa saudara menyanyi lagu tertentu kepada Tuhan? Kenapa nak menyanyi lagu sembarangan? Artinya saudara tahu apa yang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang menghadirkan Tuhan di kendaraanmu? Apa yang menghadirkan Tuhan di kamar tidurmu? Apa yang menghadirkan Tuhan di pikiranmu? Di hatimu? Jangan nanti perlu dan cari kekasih itu. Waktu saudara ada perlu. Tuhan ada persoalan. Yesus terlebih besar. Siapanya nak menyanyi? Partai terlebih besar. Siapa langsung menyanyi? Yesus lebih besar dari. Siapa angkonya nak saya terus tuh lagu-lagu yang angko menyanyi. Waktu kau pikir kau sedang bersuka cita toh enjoy. Siapanya nak menyanyi itu jodoh? Siapa nanti menyanyi kalau ada perlu? Lalu kau menyebut dia kekasihmu. Kekasih apa? Kau bukan kekasihnya.
Ada sangat banyak lagu, saudara. Dan kekasih-kekasih Yesus tidak suka dengan lagu. Lagu kepadanya. Oh Tuhan.